Selamat pagi. Terima kasih. Kali ini saya akan membawakan materi kriteria sebagai seorang pengawas operasional. Sebelum itu, perkenalkan diri saya, nama, Sartin, section dari produksi, dari Jobset Serah, dan selama ini masih tetap diproduksi sampai sekarang. Kita yang pertama Pak ya, sebelum memasuki kriteria sebagai pengawas operasional, ada tugas dan tanggung jawab pengawas operasional Pak ya. Bertanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua yang menjadi bawahannya. Yang kedua, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Ketiga, bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya. 4. Membuat dan menandatangani laporan, pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Sebelum menjadi seorang pengawas operasional seperti yang kita sebutkan tadi di awal, yaitu ada 4, itu ada kriterianya Pak ya, ada kriterianya. Salah satu kriterianya adalah seperti ini. Yang pertama ialah memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT, yaitu Kepala Inspektur Tambang. KAIT itu Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan jenjang jabatan. Jadi kita menjadi seorang pengawas operasional itu harus memiliki syarat ini Pak ya. Kriteria yang pertama memiliki sertifikat kompetensi. Nah itu sertifikat kompetensi dulu, dan kualifikasinya itu nanti ditandatangani oleh KAIT, yaitu Inspektur Tambang, Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan jenjang jabatannya. Yang kedua, menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan. Nah, sebagai seorang pengawas kriterianya dia mempunyai jabatan yaitu di dalam divisi. Contohnya, kalau kita divisinya di plan, mungkin kita masuk di dalam divisi plan. Terus kalau semuanya kita di produksi, mempunyai kita divisi di produksi. Mungkin seperti itu. Divisinya kita sesuai dengan divisi masing-masing. Terus 3, memiliki anggota yang berada di bawahnya dan atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya. Nah, yang nomor 3 ini Pak ya, sebagai seorang kriteria, sebagai seorang pengawas, dia memiliki anggota bawahannya. Kalau dia tidak memiliki anggotanya, berarti belum menjadi sebagai pengawas operasional. Melakukan pengawasan terhadap divisinya, yaitu melakukan pengawasan semua pekerjaan yang dilakukan di setiap harinya dan di bawah departemennya. Ya, seumpamanya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti contohnya maintenance di jalan, di situ ada beberapa unit, di antara lain mungkin ada grader, ada dump truck, ada compact. Nah, di situ kita menjadi salah satu pemimpinnya sebagai seorang pengawas, yaitu membawahi pekerja di area tersebut atau area tersebut yang diberikan atau yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin itu. Terus untuk pengangkatan sebagai kriteria seorang pengawas ini Pak ya, pengangkatannya ditunjuk oleh KTT atau PTL, calon pengawas operasional yang memenuhi kriteria dan
dibuktikan dengan surat pengujian. Jadi kriteria ini nanti diapakan lagi sama KTT atau PTL, akan diadakan pengujian-pengujian lagi Pak. Ya contohnya ada training-training lagi. Atau surat nanti keluar dari surat penunjukan menjadi seorang pengawas operasional. Terus KTT atau PTL akan mengevaluasi kinerja dari seorang pengawas. Kinerja dari seorang pengawas itu dievaluasi apabila dinyatakan layak oleh KTT, akan diterbitkan surat penunjukan pengawas operasional. Nah, selama ada beberapa waktu itu nanti akan diawasi Pak ya sama KTT, kita itu berkompetensi enggak. Kalau semuanya tidak berkompeten, itu surat tidak bisa dikeluarkan dari KTT atau PT dari kait Pak ya, tidak bisa dikeluarkan. Itu kita berarti dianggap gagal, batal. Terus KTT atau PTL sewaktu-waktu berkala mengevaluasi kinerja kita. Jadi kinerja kita sehari-hari diawasi, dievaluasi sama KTT atau PTL Pak ya, untuk supaya bisa keluar suratnya atau surat penunjukannya itu atau KPO-nya. Jadi kita secara berkala diawasi kinerja kita selama berapa waktu. Pengawas operasional yang memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mendapatkan KPO, yaitu kartu pengawas operasional. Jadi kalau memang kita sudah berkompeten atau sudah memenuhi syarat beberapa waktu, syarat-syarat itu banyak Pak ya. Syarat-syarat dari perlengkapan untuk POP-nya itu persyaratannya semua sudah mencukupi, itu nanti bisa dikeluarkan kartu KPO-nya. Kartu KPO-nya bisa dikeluarkan dari kait Pak ya, Kepala Inspektur Tambang, dan itu bisa juga dikeluarkan di kepala dinas. Nah itu kepala dinas semua, tapi atas nama kait sebagai bukti pengesahan bahwa kita itu bisa menjadi pengawas operasional. Jadi tidak mudah, beberapa ada pengujian, ada training untuk menjadi seorang pengawas operasional. Nah, contohnya seperti ini Pak ya, kriterianya seperti ini, dan ini wajib Pak, wajib dilakukan oleh sebagai seorang pengawas sebelum menjadi pengawas operasional. Nah ini kriterianya yang kita sebutkan tadi. Seperti yang kita sebutkan tadi, nomor 1 sampai nomor 3, yaitu kita ulang lagi, seperti memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KTT sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu menduduki jabatan di dalam sebuah divisi atau departemen operasional pertambangan. Terus yang ketiga tadi, memiliki anggota yang berada di bawahnya dan atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya. Apabila kriteria dari ketiga ini tidak memenuhi persyaratan dari seorang pengawas, itu tidak bisa dikeluarkan surat KPO-nya Pak ya, tidak bisa dikeluarkan surat KPO-nya. Jadi kita harus memenuhi kriteria yang 3 ini, baru bisa keluar surat KPO-nya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kata salah hilap,
Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semangat pagi.